secara online maupun offline, walaupun dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak, jangan sampai eh, semangat kita dan niat kita dalam belajar itu menjadi berkurang karena faktor-faktor yang tidak perlu untuk mengganggu semangat belajar kita. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, di sini hadir juga gurunda kita semua nih, sahabatnya dari Ustadz Taufik Yusuf nih, yang insya Allah akan menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Ini bergabung gurunda kita ada Ustadz Dr. Mujadi Rainah. Kepada Ustadz Dr. Mujadi Rainah, kami mohon untuk bisa memberikan sambutan sepatah dua patah atau berpatah-patah kata untuk kajian perdana kita setelah Lebaran ini, dan insya Allah kedepannya akan kita adakan lagi dengan eh, persiapan yang lebih matang dan jumlah peserta yang insya Allah akan lebih banyak lagi. Pada saat menjadi waktu dan tempat dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh on cam Ustaz biar kelihatan ketampanan antum Ustaz. Izin saya uh, off cam ini karena bersama anak-anak, Nah, betul siap. kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati bersama gurunda kita Tengku Muhammad Taufik Yusuf Enjong LC. Beliau adalah guru saya waktu di Sudan dan beliau banyak membimbing saya sampai kemudian memberikan pencerahan-pencerahan yang luar biasa sampai hari ini, dan kita ucapkan jazakumullah khairan pada Tunku Muhammad Taufik Yusuf yang sudah memberikan waktu terbaiknya buka arham. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan beliau akan segera berangkat dengan jamaah dari Aceh, ya minimal satu rombongan satu bus. Kita insya Allah targetkan di bulan Juli, bulan Juni, Agustus, September, November sampai Desember insya Allah. uh, ya kedua, yang terhormat, ini ada perwakilan dari uh, direksi Travel Arham, yaitu Pak Hasbi Perdana, dan di sini mungkin ada Pak Jaris Lohali juga, founder dari Arham Travel, ya, dan yang juga tidak kalah kami sama-sama hormati, yaitu MC pada malam hari ini, Bung Waldi, dan rekan-rekan Arham Champion yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kedua, kami ucapkan kepada semua rekan-rekan ahlan wa sahlan bihudurukum fi hadzal majlis al-mubarakah insyaallah taala, dan masih dalam suasana lebaran kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan Syawal ini kita jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Teman-teman champion Arham Travel, insya Allah pada malam hari ini kita akan menyimak bersama-sama dari guru kita bersama, yaitu Tengku Muhammad Taufik Yusuf, tentang miqat, ya. Bagaimana gambaran miqat, ya, zaman dahulu di zaman sekarang. Nah, ini perlu kita pelajari bersama supaya betul-betul apa yang kita pahami hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan idealnya amal itu adalah ketika dibarengi dengan ilmu. Maka ada satu ungkapan
Nanti mohon dikoreksi gurunda kami. Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ideal orang Islam itu memang harus berilmu, baru berkata dan bertindak. Artinya event-event kajian seperti ini bagi calon dan agen atau apapun itu namanya, ya harusnya kita jauh lebih memahami ritual-ritual umroh dan haji. Supaya apa? Supaya kita betul-betul kemudian memiliki ilmu, baru kemudian kita bergerak melakukan amalan-amalan tersebut. Jazakumullah khairah. Sekali lagi kami ucapkan kepada gurunda kami, yaitu Tengku Muhammad Taufik Yusuf LC, yang sudah menghadirkan waktu beliau yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita doakan beliau, mudah-mudahan sehat walafiat, dan mudah-mudahan beliau sakinah mawaddah warahmah, dibalut dengan kasih dan kasih sayang bersama istri cerita beliau dan anak-anak beliau. Mudah-mudahan bertambah insyaAllah tahun ini insyaAllah. Amin. Jazakumullah khairah semuanya. Selamat dan berbahagialah mengikuti kajian ini. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih kami sampaikan kepada gurunda kami, Ustadz Dr. Mujidi Rainah. Ustadz Mujidi ini memang punya kemampuan luar biasa ya, untuk selalu membawa suasana dalam bentuk apapun menjadi hangat dan positif gitu ya. Insya Allah. Baiklah, membersamai teman-teman semua, Bapak Ibu para Ham Circle untuk belajar. Saya juga mau belajar nih bersama gurunda kita tentang topik yang seolah akan menambah keilmuan kita dan menjadi bentuk ikhtiar kita mempersiapkan diri agar Allah pantaskan menjadi tamunya di tanah suci, dengan judul Mikot Dulu dan Sekarang. Apakah ada perbedaan dulu dan sekarang? Perbedaannya apa saja? Kalau misalkan ada, nah kita akan pelajari bersama-sama. Langsung kepada gurunda kita, Ustaz Taufik Yusuf. Pada Ustaz Taufik Yusuf, waktu dan tempatnya kami persilakan, Ustaz. Fadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para jamaah umrah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama sekali marilah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semua penerus atau umat Islam yang terus mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pemimpin di Arham Travel, jazakumullah khairal jaza atas kesempatannya untuk saling sharing di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa menjadi momen murajaah, kita mengulang-ulang kembali materi fikih haji yang mungkin saya yakin sudah pernah kita dapatkan, ya. Baik, di malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang satu permasalahan fikih yang sangat penting, karena miqat merupakan langkah awal, ya, langkah awal atau pintu masuk seseorang itu melakukan ibadah haji atau ibadah umrah, ya. Kalau miqatnya benar, ihramnya benar, di miqat yang benar, berarti haji atau umrahnya sah, ya, bisa berakibat kepada ibadah haji atau umrah itu sendiri. Tapi kalau miqatnya nggak benar, tidak sesuai dengan
yang dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak sesuai dengan yang difatwakan oleh para ulama, ya berarti ibadah haji atau umroh kita adalah umroh yang batal, alias kita ya membuang-buang, bukan membuang waktu ya, pasti kita merugi banyak tenaga dan tentunya harta, sudah jauh-jauh ke Saudi, ke Mekah, tapi ternyata ibadah kita tidak sah secara fikih. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, miqat ya, miqat secara bahasa berasal dari fi'il madhi dan mudhari au qatayuqitu. Ya, tapi langsung kita bahas secara istilah ya, bahwa arti dari miqat adalah tempat, ya saya mohon maaf di malam ini tidak bisa menyiapkan slide ya, PowerPoint ya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dicerna dan nanti bisa diingat ya, bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita semua. Jadi miqat itu adalah tempat atau waktu tertentu di mana di tempat atau waktu tersebut kita berniat ihram untuk haji atau untuk umrah. Ya, jadi itu yang dinamakan dengan miqat. Kemudian para ulama juga membagi miqat ke dalam dua macam. Ya, ada yang disebut dengan miqat zamani, ya, miqat zamani, miqat zaman, miqat waktu. Nah, miqat zamani ini adanya di ibadah haji, adanya khusus di ibadah haji, bahwa seseorang yang ingin beribadah haji itu secara waktu, melihat dari waktu, dia hanya diperbolehkan untuk niat itu hanya di waktu-waktu tertentu, waktu yang terbatas, yaitu di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun selain dari 2 bulan 10 hari tersebut, ya tidak diperbolehkan untuk ihram di selain waktu tersebut, ya untuk haji. Maka kalau ada orang haji tapi dia ihramnya di tanggal 11, ya berarti hajinya tidak menjadi haji, hanya menjadi umrah seperti itu. Jadi adapun di ibadah umrah, ya di ibadah umrah tidak ada miqat zamani. Ya, kalau di ibadah umrah tidak ada istilah miqat zamani, karena seseorang yang ingin umrah itu dia tidak dibatasi waktunya. Ya, dia boleh umrah kapan saja. Dia boleh umrah kapan saja. Makanya tidak ada istilah miqat zamani. Kemudian selain miqat zamani, ada satu miqat lagi yang oleh para ulama disebut dengan miqat makani, ya. Yang kedua itu disebut dengan miqat makani, makan, ya. Makan itu kalau dalam bahasa disebut dengan tempat, ya. Miqat makani, tempat tertentu di mana kita harus meniatkan atau harus berihram untuk haji dan umrah di tempat tersebut, ya. Dan miqat makani itu tempatnya sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau, dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan para ulama hadis lainnya. Ya. Saya ringkas saja di kesempatan hari ini bahwa miqat makani atau tempat, ya, ada 5 tempat yang diperbolehkan untuk kita niat ihram untuk haji dan umrah. Ya. Kelima tempat tersebut juga beda tempatnya, tergantung orangnya datang dari mana. Ya. Kalau orang yang datang dari kota Madinah, ya, maka tempat miqatnya adalah di Dzul Hulaifah atau di Bir Ali. Ya. Makanya jamaah haji
ya. Jamaah haji kloter pertama kalau nggak salah, ya kalau ibadah haji ya, itu miqatnya itu di Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Ya. Nah, kemudian yang kedua miqat untuk orang-orang yang datang dari negeri Syam. Ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis bahwa miqat atau tempat orang niat ihram baik untuk haji dan umrah untuk orang-orang Syam itu adalah di Juhfa, sebuah tempat yang disebut dengan Juhfa. Ya. Nah, eh, negeri Syam sekarang di zaman sekarang ini sudah terpecah menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Suriah, Lebanon, dan Jordania. Ya, atau dalam istilah orang Arab biasanya negeri Syam itu disebut dengan negeri yang ada di barat. Ya, makanya selain negeri Syam, selain keempat negara tersebut, ya selain negara Syam, ada beberapa negara lain yang tempat miqatnya itu, miqat makaninya itu ikut ke negeri Syam, ya, yaitu Mesir, Sudan, kemudian Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, itu tempat miqatnya itu di Jufa karena mereka mengikuti orang-orang yang ada di negeri Syam, karena memang arah mereka berasal dari barat, ya, dan barat Arab Saudi itu biasanya kalau orang Arab itu menyebut baratnya Arab itu adalah negeri Syam atau Mesir dan di belakangnya Mesir, seperti itu. Sudah kita jelaskan ada 2 miqat. Yang pertama tadi Dzulhulaifah, miqatnya orang Madinah. Yang kedua Juhfa, miqatnya para penduduk negeri Syam, Mesir dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah miqat penduduk Irak dan Khurasan, ya. Miqatnya penduduk Irak dan Khurasan, Irak, Iran, Afghanistan, Turkmenistan, di negeri-negeri Khurasan, ya, Tajikistan dan sebagainya, negara-negara di Asia Tengah, itu tempat miqatnya itu Zatu Irqin namanya. Tempat miqatnya Zatu Irqin. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, tempat miqatnya adalah orang-orang Yaman, orang-orang yang datang dari negeri yang agak ke timur, ya, timur selatan, ya, timur selatan Arab Saudi, ya, orang yang datang dari Yaman, ya. Dulu termasuk orang yang datang dari Yaman, kita itu dulu kan nggak naik pesawat, ya. Dulu mikatnya itu sama dengan orang Yaman, mikatnya di sebuah daerah yang disebut dengan Yalamlam. Jadi kalau misalnya kita haji atau umrah mungkin 200 tahun lalu, ya, maksudnya nenek moyang kita, itu mikatnya itu di sebuah tempat namanya Yalamlam, karena mereka naik perahu, kemudian ke Arab Saudi, ke Yaman dan sebagainya. Ada jalan daratnya, ya, mereka melalui jalan darat. Tempat mikatnya adalah Yalamlam. Dan yang terakhir, salah satu tempat mikat yang terakhir adalah Qarnul Manazil. Nama tempatnya Qarnul Manazil, itu merupakan tempat mikatnya orang Najd. Orang Najd itu orang-orang yang ada Arab Saudi juga. Ya, Najd itu sekitar Riyadh, ya, sekitar Riyadh di tengah-tengah Saudi. Kalau Mekah dan Madinah kan agak sedikit dekat dengan Laut Merah kalau kita lihat peta seperti itu. Jadi itu ada 5 tempat miqat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan hadis beliau, yaitu Dzulhulaifah untuk para penduduk Madinah, Jufa untuk orang-orang negeri Syam, Zatu Irqin untuk orang-orang dari Irak dan Khurasan, kemudian Yalamlam untuk orang Mesir dan Indonesia, kemudian ada Qarnul Manazil untuk orang-orang yang datang dari Najd, seperti itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan bahwa dulu zaman dahulu orang-orang Indonesia kalau mau miqat ya harus ke Yalamlam, ya, sebuah tempat di Arab Saudi yang menjadi tempat miqatnya orang yang datang dari timur selatan Arab Saudi, seperti itu, ya. Kita termasuk orang Indonesia, miqatnya juga di Yalamlam. Akan tetapi kan saat ini berhubung kita safar ke Arab Saudi itu
menggunakan pesawat terbang, ya. Kalau musim haji, kalau saya tidak salah, itu ada yang langsung terbang ke kota Madinah, ya. Kalau saya tidak salah, ya kloter apa namanya, ya orang yang pertama ya, rombongan yang bukan kloter, rombongan yang pertama ya, karena ada orang yang datang mereka ditempatkan di Madinah dulu, ada yang ditempatkan di Mekah dulu, baru kemudian ke Madinah. Ya. Nah, jadi sekarang ini karena kita naik pesawat terbang, biasanya langsung mendarat di Madinah kalau haji atau di Bandara Jeddah, ya di Bandara Jeddah. Nah, kalau dulu tempat miqatnya di Yalamlam, di era modern ini kemudian para ulama berbeda pendapat di mana kita itu harus miqat, harus niat, ya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa karena pesawat terbang kita menuju Jeddah dan ketika pesawat terbang itu menuju Jeddah, kebetulan pesawat terbang itu nanti di atas udara, di udara itu nanti melewati semua tempat miqat yang disebut dengan Karnul Manazil. Ya, makanya orang yang datang dari Indonesia untuk zaman sekarang ini, di mana mereka safar pergi ke Arab Saudi untuk ibadah haji dan umrah itu naik pesawat terbang, maka tempat miqatnya itu adalah di atas pesawat terbang. Biasanya kalau pesawat Saudi Airlines itu memang ada pemberitahuan bahwa sebentar lagi kita akan melewati Karnul Manazil bagi jamaah haji yang ingin berihram, niat ihram untuk haji dan umrah dipersilakan untuk niat umrah atau haji. Nah, di sini berarti kalau kita umrah ya nanti biasanya pendamping dari travel biasa akan memutuskan kita mau ihram di mana. Maka mau ihram di atas pesawat, ya, atau ihram di tempat lain. Ini kalau pesawatnya ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, ya. Jadi seperti itu. Jadi para ulama mengatakan bahwa kalau naik pesawat terbang, ya tempat miqatnya itu di atas pesawat. Nanti ada informasi dari pramugari, dari petugas pesawat bahwa pesawat sudah atau akan mendekati Yalamlam atau akan mendekati, mohon maaf, Karnul Manazil, seperti itu. Dan ini merupakan pendapat ya yang saya secara pribadi menganjurkannya, ya, menganjurkannya dalam artian karena ada sebagian ulama yang tidak membolehkan miqat atau ihram itu di Bandara Jeddah, ya. Nah, kalau kasusnya kita orang Indonesia dan terbangnya, transitnya atau turunnya di Bandara Jeddah, ya, tempat miqatnya itu ada dua. Ya, di atas pesawat ketika melewati Karnul Manazil atau di Bandara Jeddahnya. Ketika sampai di Bandara Jeddah, kita ke toilet, ke kamar mandi, kemudian kita ganti baju ihram dan kemudian niat umrah. Ya, boleh dua sebenarnya, boleh di atas pesawat, boleh ketika sampai di Bandara Jeddah. Akan tetapi sebagian para ulama termasuk para ulama Arab Saudi seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz itu mengatakan bahwa miqat di Bandara Jeddah itu tidak ada dalilnya, alias tidak diperbolehkan. Maka bagi para jamaah yang ingin berhati-hati, ya, maka sebaiknya miqatnya itu di atas pesawat. Ketika pesawat terbang melewati Karnul Manazil, ketika melewati Karnul Manazil, disitulah dia dia ihram, dia memakai baju ihram dan niat umrah di situ di atas pesawat. Ya. Sebaiknya seperti itu. Kenapa? Karena kita untuk keluar istilah fikih itu khurujan minal khilaf. Ya. Karena kita itu untuk hati-hati. Karena memang kalau
niatnya ihram, niat umrahnya di Bandara Jeddah itu ada ulama yang tidak membolehkan. Ya, kan tetapi tentu kalau kita niat di atas pesawat kan repot, agak repot harus ganti baju dulu ya di atas pesawat. Apalagi kalau jamaah banyak, harus ganti baju ihram dulu. Maka biasanya itu agak sedikit merepotkan ya. Walaupun secara fikih itu lebih ikhtiar, lebih hati-hati. Keluar dari khilaf para ulama yang tidak membolehkan ihram atau niat umroh di Bandara Jeddah. Nah, adapun pilihan yang kedua, ini pilihan yang mudah. Ya, kita ihramnya itu niat ihram untuk umrah itu di Bandara Jeddah. Ya, nah niat ihram di Bandara Jeddah ini difatwakan sah oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia dari tahun 80-an ya. Dan juga difatwakan sah oleh banyak ulama di Timur Tengah. Salah seorangnya adalah Amin Al-Fiqhul Islami, seorang fakih bermazhab Hanafi, seorang ulama besar dari Suriah. Nama beliau Syekh Mustafa Az-Zarqa ya, yang dimana beliau itu menjadi musyrif penulisan ensiklopedia fikih ya, Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah, salah satu ensiklopedia fikih yang sangat tebal ya. Syekh Mustafa Az-Zarqa ini merupakan seorang ulama besar dan beliau itu juga sering diminta pendapatnya untuk di muktamar ya, di lembaga-lembaga fatwa di dunia Islam, termasuk di Arab Saudi sendiri dalam masalah-masalah kontemporer, masalah takmin dan sebagainya. Baik, akan tetapi seperti yang saya sampaikan, walaupun ihram di Bandara Jeddah itu memudahkan, mudah mengkondisikan ketimbang di pesawat, cuman resikonya itu ya itu tadi. Ya, ada sebagian ulama yang tidak membolehkan kita itu niat umrah, ihram dan niat umrah di Bandara Jeddah. Kenapa ya? Karena memang tidak ada hadisnya. Ya, tidak disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu tempat miqat makami itu di Bandara Jeddah, yang ada di Dzulhulaifah, di Juhfa, di Datu Erkin, di Yalamlam dan di Karnul Manazil. Nggak ada tempat Jeddah. Makanya sebagian ulama Saudi tidak membolehkan ihram di Bandara Jeddah ya. Ihram di Indonesia. Saya pribadi termasuk yang mengambil pendapat yang membolehkan ihram di Bandara Jeddah. Dulu tahun 2016 ketika masih menjadi mahasiswa di Sudan, dan kita tanya kepada salah seorang guru kita, ulama dari Yaman yang menjadi dosen, bahwa beliau, Syekh Muhammad Muhyiddin namanya, beliau termasuk yang membolehkan, beliau fakih Syafi'i juga, ulama mazhab Syafi'i, beliau membolehkan ihram atau niat untuk umrah itu di Bandara Jeddah ya. Nah, kalau dari Sudan itu biasanya sebagian teman-teman yang niatnya di atas pesawat itu, mereka sudah pakai ihram ketika di Bandara Sudannya, karena memang perjalanan ke Saudi itu nggak lama, sekitar 1 jam atau 2 jam, saya lupa. Ya. Jadi mereka di Bandara Khartoum di Sudan itu sudah pakai baju ihram. Ya. Nanti pas di atas pesawat tinggal niat ihram seperti itu. Tapi saya pribadi mengambil pendapat yang kita ihramnya di Bandara Jeddah saja. Kenapa? Karena memang itu memudahkan. Jadi begitu jamaah. Kalau travel, saya menyarankan bahwa jamaah travel sebaiknya mengikuti dari bimbingan dari travel sendiri, biar nggak capek, kasihan juga travelnya. Karena fikih itu sangat luas ya, fikih itu sangat luas. Banyak sekali para ulama yang membolehkan, termasuk ulama-ulama di Indonesia, MUI, yang membolehkan ihram atau miqat niat ihram umrah itu di Bandara Jeddah. Mungkin itu sedikit tentang niat ihram di Bandara Jeddah terkait miqat zamani ya. Karena kalau kita harus ke Yalamlam ya, seperti yang disebut dalam hadis, itu sangat sulit. Berarti harus turun di Bandara Jeddah, harus ke Yalamlam dulu, jauh banget ya. Itu sangat merepotkan sekali. Dan makanya sebagian ulama kontemporer ingin memudahkan, dibolehkan miqat di atas pesawat, atau miqatnya niat ihramnya, niat
umrohnya di Bandara Jeddah. Jadi seperti itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit tentang miqat. Kalau penduduk Mekah, mikatnya di mana? Ya, penduduk Mekah mikatnya di mana aja ya. Kalau penduduk Mekah mikatnya itu adalah di penting di kota Mekah ya. Nah, cuman ada kasus jamaah haji biasanya yang ingin umrah berkali-kali, kan kita lama nih di Saudi, ada yang seminggu, ada yang 15 hari, ada yang mungkin sebulan, Allah alam bisawab, tergantung dari travelnya ya. Kan tanggung kalau umrahnya sekali ya. Nah, biasanya ada pertanyaan, memang ini masalah khilafiyah, boleh nggak Ustadz kita umrohnya berkali-kali, satu kali perjalanan umrohnya berkali-kali ya. Fatwa yang mungkin sudah sering kita dengarkan, ada sebagian kawan-kawan kita di Indonesia dan juga di Timur Tengah, para ulama di Timur Tengah termasuk di Arab Saudi sendiri, di mana mereka itu memfatwakan bahwa tidak disunahkan umrah berkali-kali. Jadi kalau kita naik pesawat umrah dari Indonesia ke Saudi 15 hari misalnya di sana, ya udah kita hanya diperbolehkan umrah sekali saja. Nanti kalau mau ingin menambah ibadah lain, ya udah tawaf aja. Tawaf nggak pakai baju ihram ya, nggak pakai baju ihram. Nah, itu pendapat mayoritas, seingat saya mayoritas para ulama Arab Saudi bahwa umrah itu hanya sekali. Kenapa umrah itu nggak boleh berkali-kali? Karena memang mereka berdalil bahwa Rasulullah itu ketika haji wada, ketika Fathu Mekah, ya, di mana beliau bermukim di Mekah di waktu yang sangat lama, ya mereka ternyata Rasulullah dan para sahabat itu nggak pernah umrah berkali-kali. Alasan para ulama seperti itu. Ya. Adapun sebagian ulama mazhab Syafi'i dan ada juga ulama dari mazhab yang lain, mazhab Maliki, Wasit dan Salah, termasuk Imam Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan bahwa boleh-boleh aja. Ya, umrah berkali-kali boleh-boleh aja. Ya. Umrah berkali-kali boleh aja. Barang siapa yang melarang umrah berkali-kali, yang mengatakan bahwa umrah berkali-kali itu nggak sunnah, dilarang oleh Rasulullah, maka hendaklah dia mendatangkan dalil. Coba mana dalilnya yang melarang umrah berkali-kali? Nggak ada. Ya, jadi sebagian ulama justru mengatakan bahwa cara berdalilnya itu bahwa harus ada dalil dulu, ya, bahwa Rasulullah melarang umrah berkali-kali dalam satu perjalanan. Ya. Ini khilaf yang mutabar. Saya kira yang ikut umrah ini kita dari latar belakang yang bermacam-macam. Kalau memang kita berkeyakinan bahwa umrahnya hanya boleh satu kali, ya udah. Berarti hari-hari setelah umrah itu kita gunakan untuk tawaf, untuk memperbanyak tawaf, memperbanyak ibadah yang lain. Nah, untuk kita yang berkeyakinan boleh umrah berkali-kali, seperti yang difatwakan oleh banyak ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Maliki. Nah, kita miqatnya di mana? Ya, misalnya kita datang pertama kali sudah ihram ya, sudah pakai baju ihram, kemudian niat umrah di Bandara Jeddah, kemudian kita datang ke Mekah Al-Mukarramah, kita tawaf 7 kali, kemudian kita sa'i di Safa dan Marwah, kemudian kita tahallul ya, menggunting rambut, udah selesai tawafnya, ya. Besoknya kita mau umrah lagi. Nah, itu kan kalau umrah, karena kan kita kan bukan penduduk Mekah. Nah, miqatnya di mana? Nah, para ulama mengatakan bahwa kalau kita umrahnya berkali-kali, maka miqatnya itu ada di 3 tempat. Ya. Boleh di Tan'im, boleh di Ji'rana, dan boleh di Hudaybiyah. Ya. Itu 3 tempat itulah tempat yang ada di luar kota Mekah. Jadi kalau kita ingin umroh berkali-kali, kita harus keluar kota Mekah dulu, kemudian kita pakai baju ihram di luar kota Mekah tersebut, kemudian mendatangi salah satu dari 3 tempat tersebut, yaitu Tan'im, kemudian Ji'rana, dan atau Hudaybiyah. Dan di situ kita niat ihram lagi. Misalnya kita mau ihram untuk orang tua, bapak kita udah meninggal, ibu kita udah meninggal, kita mau ihram, menggantikan badal umrah untuk mereka atau untuk teman kita.
ya, atau untuk orang yang kita cintai atau siapapun, ya kita harus keluar dulu dari kota Mekah, ya datang ke salah satu dari tempat yang saya sebutkan tadi. Jamaah haji atau jamaah umroh dari Indonesia biasanya pergi ke Tanim, karena Tanim itu merupakan tempat yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Ya, biasanya jamaah umroh dari Indonesia itu ketika mereka ingin melakukan umroh berkali-kali, mereka keluar dari kota Mekah dan datang ke Masjid Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang ada di Tanim. Masjidnya bagus, fasilitasnya sangat bagus di sana, sangat mendukung untuk ganti baju dan sebagainya, taksinya juga banyak, ya. Nah, di situ kita ganti pakai baju ihram dan kemudian kita niat umrah lagi, ya. Nah, kenapa dinamakan Masjid Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah? Karena dulu kejadiannya Sayyidah Aisyah ketika haji bersama Rasulullah itu, ternyata beliau itu masih dalam keadaan berhalangan, ya, datang bulan. Nah, oleh Rasulullah dipersilakan untuk melakukan rangkaian ibadah haji kecuali uh, tawaf pentahukuf di Arafah, saya lupa. Sehingga kemudian ketika beliau suci, oleh Rasulullah disuruh untuk keluar kota Mekah dan beliau pergi ke Tanim dan kemudian beliau ihram di sana. Ini asal usul miqat di Tanim, ya. Asal usul miqat di Tanim seperti itu. Jadi seperti itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Ya. Seperti itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan miqat makani, ya, miqat makani. Saya ulangi sekali lagi bahwa miqat makani kalau kita datang dari Indonesia itu tempat miqatnya itu boleh di atas pesawat, ya. Ini merupakan pendapat yang bagus untuk diambil tapi sedikit merepotkan. Pilihan yang kedua adalah miqat di Bandara Jeddah. Ini sangat memudahkan, cuman ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Kemudian ringkasan yang satu lagi, rangkumannya, ya, kalau kita ingin umrah berkali-kali boleh nggak Ustaz? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Berarti sebagian ulama mazhab Syafi'i, banyak ulama mazhab Syafi'i, dan banyak ulama dari mazhab Maliki itu memperbolehkan umrah berkali-kali. Saya secara pribadi juga umrahnya ketika dulu pas awal tahun 2019 aja, jadi pas haji 2019 umrahnya berkali-kali. Ya, mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan para jemaah sekalian yang ingin umrah baik kali pertama, kedua atau ketiga dipermudahkan urusannya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan lah, kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umrah bersama travel Alham dan mudah-mudahan bisa umrah dengan selamat, ibadahnya diterima dan pulang ke Indonesia dengan sehat walafiat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada gurunda kita semua, Ustadz Tengku Taufik Yusuf, yang sudah memberitahukan kepada kita beberapa insight yang telah mentransfer ilmunya kepada kita tadi tentang mikot, ya. Kalau kita bisa review lagi sedikit, tadi beliau menyampaikan mikot itu ada dua kategori, ada mikot zamani dan mikot makani. Zamani itu adalah mikot yang terikat dengan waktu, sedangkan zamani itu adalah mikot yang terikat dengan tempat. Dan tadi beliau telah memaparkan beberapa tempat-tempat yang bisa kita lakukan untuk mikot, ya. Tapi tadi beliau juga memberikan saran kalau misalkan tidak mau ribet dan lebih mudah, silakan bisa mengikuti saja arahan dari yang telah diberikan oleh travel tempat Bapak Ibu atau teman-teman mempercayakan perjalanan pelaksanaan ibadah umrohnya selama berada di tanah suci, kayak gitu, ya. Tapi kalau misalkan mau melakukan dengan pendekatan lainnya juga, katanya beliau tadi, ya monggo, cuma kan kasihan nanti agak ribet gitu di yang diamanahkan seperti itu, ya. Tayyib, Bapak Ibu dan teman-teman para Arham Circle semuanya,
kita masuk sebentar ke sesi tanya jawab. Oleh karena itu, bagi yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau bisa langsung melakukan on voice ya, karena jumlahnya tidak di atas 100, jadi bisa langsung melakukan on voice dan memberitahukan apa yang ingin ditanyakan kepada guru kita, Ustaz Taufik Yusuf. Kami berikan kesempatan untuk menyiapkan pertanyaan 1 sampai 2 menit. Pak Supri mau bertanya, Pak Supri? Ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan, Pak Supri. Suaranya kurang terdengar. Suaranya kurang terdengar juga, Pak Hasri. Ini suara yang tidak terdengar atau HP yang gangguan? Hmm? Nggak ada suaranya, Pak Hasri. Pak Supri juga nggak ada suaranya. Atau Ustaz Taufik, antum dengar Ustaz? Kalau misalkan antum dengar. Enggak kedengaran. Oh, ya nggak Tidak ada kedengaran, Pak suaranya. Hasri. Nah, ini belum kedengaran. Tadi nggak kedengaran, Pak Hasri. Nah, masih nggak kedengaran ini. Seperti audio visual. Coba bisa di... Oh, saya terdengar. Nah, ini baru sudah terdengar dengan jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khair Ustaz Taufik. Dan sampaikan salam takzim kepada Ustaz Taufik. Dan juga saya sampaikan juga dalam suasana hari ini, ya, taqabbalallahu minna wa minkum amal. Mohon maaf minal aidin wal faizin kepada seluruh Arham Circle semua. Tadi telah kita sama-sama dengar penyampaian dari Taufik. Alhamdulillah penyampaiannya tadi berkaitan dengan mikot. Ini hal yang utama tip untuk diketahui untuk para jemaah ketika menjalankan ibadah umroh. Ya, Ustadz, ini tadi juga sempat dibahas ya berkaitan dengan hal-hal yang belakangan juga sempat menjadi pertanyaan banyak pihak sehubungan dengan pengambilan mikot di Jeddah, karena beberapa waktu yang lalu ya kita dengar ada sebuah insiden begitu ya untuk mempermasalahkan sehubungan dengan pelaksanaan mikot ya dan seterusnya. Ya, mungkin kita sedikit juga mengulas Taufik berkaitan dengan pelaksanaan umroh. Biasa travel umroh itu kemudian membuat setidaknya ada dua pola keberangkatan. Apakah dia langsung melaksanakan ibadah umroh ya kemudian menuju ya ketiganya pesawat itu
itu di Jeddah, kemudian dia langsung melakukan ibadah di Mekah. Adapun ya ada juga ketibaannya di Jeddah, kemudian Suaranya hilang lagi Pak Sri. Hilang lagi, masih belum terdengar lagi. Masih belum terdengar. Masih belum Pak Sri. Coba audionya itu di Zoom itu di setel pakai mikrofon array, Pak Sri, array. halo. Nah, ini baru terdengar. Pelaksanaan tadi sampai di mana saya terputus? Mana tadi ya? Oke, biasanya dalam pelaksanaan Hilang lagi. Masih belum Pak Sri. Mic-nya mungkin itu baterainya. Mikrofon array. Coba pakai audio biasa Pak Sri. Audio originalnya. Belum. sekarang terdengar? Nah, ini terdengar ini. Oke. Iya, Ustadz Taufik, Ya. dari yang biasa diselenggarakan ya dalam pelaksanaan ibadah umroh, ada juga kita temui ya biasanya ketibaan itu ada di Bandara Jeddah. Kemudian ada pola keberangkatan. Ada dua pola kira-kira pelaksanaan ibadah umroh itu langsung melaksanakan ibadah umroh ketika tiba di Jeddah, langsung kemudian melaksanakan umroh di Mekah. Ada pula juga yang menyusun itinerary-nya, kemudian menjalankan ibadah umrohnya itu di belakang dia melakukan proses ziarah terlebih dahulu ke Madinah. Ya, dan ketika terjadi pola yang kedua, Taufik, ini biasanya ya para jemaah itu melakukan pengambilan mikot di Bir Ali. Nah, tadi mungkin belum kita dengar berkaitan dengan hal ini, Ustaz. Bagaimana kondisi saat ini mikot ya sehubungan dengan pola yang dijalankan tersebut, Ustaz. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus dari Pak Hasri ya. Kalian sebenarnya ini juga menambah wawasan kita. Jadi ada sebagian jamaah umroh itu yang ketika datang ke Bandara Jeddah, mereka tidak langsung melakukan kegiatan umroh, ya, tidak langsung ihram, tidak langsung berniat umroh, tapi justru mereka kemudian langsung ziarah ke Madinah, datang ke Madinah duluan, dan kemudian mereka miqat di Bir Ali, ya, miqat di Bir Ali, ya. Apakah ini dibolehkan? Ya tentu ini masuk dalam masalah khilafiyah ya, karena memang sebenarnya ibadah haji itu sangat banyak khilafiyahnya. Perbedaan pendapat para ulama itu sangat-sangat banyak ya. Ibadah haji dan umroh, apalagi zaman sekarang ya.
tempat kalau haji itu tempat minanya udah diperluas, kalau tawafnya ada yang pakai skuter dan sebagainya kan. Itu kan hal yang mungkin dulu tidak terjadi di zaman Rasulullah atau di zaman salaf ya. Nah, termasuk pendapat yang membolehkan jamaah itu pergi ziarah ke Madinah dulu dan kemudian miqatnya di Bir Ali, apakah itu dibolehkan? Ya, kalau kita mengikut fatwa MUI, tentu hal itu diperbolehkan karena merujuk kepada jamaah haji ya. Jamaah haji apa istilahnya, bukan kloter pertama ya. Jamaah haji pokoknya yang datangnya ke Madinah duluan ya. Yang datangnya ke Madinah duluan, ya mereka kan mikatnya di Bir Ali, bukan di Bandara Jeddah. Ya, mereka mikatnya di Bir Ali, bukan di Bandara Jeddah. Maka dengan secara otomatis sebenarnya, walaupun tidak secara jelas saya sampaikan bahwa sebenarnya mikat di Bir Ali itu diperbolehkan. Tidak harus orang yang melakukan ibadah umroh itu, dia nggak harus ketika sampai di Bandara Jeddah itu dia harus langsung apa namanya langsung niat umroh seperti itu ya. Karena memang ini kan ada juga orang mungkin yang dia ke Arab Saudi mungkin bukan untuk tujuan umroh kan. Ada orang misalnya datang ke Arab Saudi untuk tujuan bisnis. Ya. Ada orang datang ke Arab Saudi untuk tujuan bisnis. Mungkin sampai di atas pesawat di Karun Manazil dia nggak niat apa namanya nggak niat umroh. Sampai di Bandara Jeddah dia juga nggak niat umroh. Kemudian di Bandara Jeddah mungkin ada urusan bisnis, dia datang ke Madinah, itu tiba-tiba sampai di Madinah ada tiba-tiba pengen niat umroh. Nah, maka orang seperti ini juga boleh diperbolehkan untuk mikat di Bir Ali ya, untuk mikat di Bir Ali. Itu yang saya pahami. Adapun kalau ada para ulama yang tidak membolehkan ya itu wajar ya. Wajar karena memang masalah ibadah haji dan umroh itu memang masalah yang khilafnya itu sangat banyak, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau juga ibadah hajinya cuma sekali kan, di haji wada. Haji wada itu kan haji pertama dan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari haji wada tahun masuk tahun 11 Hijrah, beliau sudah wafat seperti itu ya. Jadi eh, kalau ada yang travel yang polanya ziarah dulu ke Madinah ya boleh-boleh aja. Walaupun sebenarnya kalau orang yang niatnya pengen umroh, ya sebaiknya kalau kita merujuk kepada pendapat Syekh Mustafa Zarqa bahwa mikatnya itu adalah di di bandara. Ya, jadi kan saya menyampaikan pendapat Syekh Mustafa Zarqa itu mikatnya itu di bandara. Syekh Mustafa Zarqa itu punya pendapat memang beliau itu yang kontekstual ya, belum tidak tekstual. Kemudian ulama Saudi mungkin agak tekstual lah. Ya. Syekh Mustafa Zarqa itu mengatakan bahwa seandainya Bandara Jeddah itu ditutup, ya, bandaranya dipindah ke tempat lain, ya, bukan di Jeddah, ya, bandara itu jadi tempat mikat baru. Ya. Jadi yang tempat mikat yang disampaikan dalam hadis Rasulullah itu hanya bagi orang yang melakukan perjalanan darat seperti itu. Jadi sekali lagi saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa jamaah travel yang pengen ziarah duluan mereka boleh mikat di Bir Ali. Ya. Adapun misalnya nanti ada satu dua yang dia tetap kekeh ya kita juga nggak bisa maksain. Itu pendapat dia, ya udah silakan umroh. Tapi biasanya kalau travel kan harus sepakat itu. Gak mungkin kan sebagian ke Madinah dulu, sementara ada satu jamaah travel dia kekeh saya pengennya umroh dulu. Dan cara mayoritas pengennya ke Madinah dulu. Makanya hal-hal seperti itu mungkin perlu disepakati sebelum keberangkatan. Allah alam. Syukran jazakallah Ustaz. Persilakan kepada Bapak Ibu yang lain untuk mempertanyakan apa yang tadi sudah disampaikan, mungkin ada tanggapan dan seterusnya. Silakan.
moderator Ustaz Waldi. Siap, terima kasih kepada Ustaz Taufik yang telah menjawab dan Pak Sri yang sudah bertanya. Pak Supri, apakah masih mau bertanya tapi suaranya belum kedengar atau bagaimana? Atau mungkin bisa dibantu dengan teks ya di chat untuk nanti disampaikan oleh moderator pertanyaannya. Ya boleh, kalau misalkan yang Ada terkendala di audio ya. terkendala di audio atau merasa kurang percaya diri mau menggunakan audio bisa melalui kolom chat ya, nanti akan bantu saya bacakan pertanyaannya. Ya. Eh, Kami kasih kesempatan waktu sampai pukul 1.15 untuk menyiapkan pertanyaan ya. Ya. Sambil Silakan. menunggu pertanyaan ya, kami juga mungkin bantu juga untuk memancing pertanyaan. Ustaz Taufik ya, biasanya memang hal tersebut betul ya, terjadi khilafiyah di antara para ulama dan khususnya para jamaah agar kita memiliki kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah. Silahkan untuk dapat ya senantiasa berkomunikasi secara aktif ya dengan pembimbing, kemudian dengan travel ya dan seterusnya. Tapi Ustaz, biasanya tuh ada kondisi-kondisi di mana ada satu hal yang di luar kendali, Ustaz. Sebagai contoh misalkan ada kita dengar gitu ya di beberapa info ya, khususnya kemarin di traffic umroh yang sempat luar biasa, Masya Allah, di bulan-bulan Februari gitu ya, kita dengar ada beberapa insiden ya, dan biasanya memang teknis terjadi gitu ya di para jemaah, bahwa ketika mau melaksanakan umroh kemudian dalam perjalanannya dari Jakarta langsung menuju Jeddah, kemudian di Jeddah langsung melaksanakan ibadah umroh gitu ya di Mekah. Nah, tadi afdoliyahnya kan memang kita mengambil pendapat untuk melakukan mikot di atas pesawat. Tapi ada kondisi di mana yang memang sudah mempersiapkan ternyata tertinggal si kain ihramnya gitu ya. Kemudian di bagasi gitu ya, sehingga tidak bisa melakukan proses berihram di atas pesawat. Sehingga kemudian dengan terpaksa dan gundah hati gitu ya melakukan proses pengambilan mikot dan berihram di bandara. Nah, tadi untuk pendapat yang disampaikan adalah berdasarkan fatwa dari Syekh Mustafa Al-Zarqa. Ustaz, apakah ini untuk situasi demikian, gitu ya, itu kita bisa menggunakan pendapat tersebut, kemudian boleh dipertegas kembali, Ustaz, terkait dengan fatwa itu, apakah saat ini masih kemudian pemerintah Saudi ya ada keterangan yang cukup clear terkait dengan fatwa tersebut, Ustaz? Ya, kalau misalnya seorang punya keyakinan bahwa misalnya dia punya keyakinan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya seorang itu punya keyakinan bahwa miqat di Bandara Jeddah itu nggak sah ya. Cuman kasusnya ternyata dia baju ihramnya tinggal Tertinggal. di koper kan. Ya. Otomatis dia terpaksa harus miqat, harus pakai baju ihram di Bandara Jeddah ya. Sementara dia sebelumnya punya keyakinan bahwa miqat di Bandar Jaya itu nggak boleh. Itu gimana cerita? Gimana jalan keluarnya? Ya udah, dia ganti mazhab. Maksudnya dia ganti pendapat. Ya. Karena memang kita ini kan bukan imam mujtahid gitu, bukan ulama yang sekaliber Imam Syafi'i ya, yang tidak boleh menyalahi ijtihadnya. Bahkan sebenarnya Imam Syafi'i aja pernah menyalahi ijtihadnya. Beliau pernah suatu hari kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu pernah berpendapat bahwa rambut yang dipotong ya di sisa baju seseorang itu dianggap najis ya. Tapi beliau itu pernah Imam Syafi'i itu
pernah ketika beliau masih di Baghdad ya, ketika beliau masih memakai qaul qadim itu, beliau pernah sholat itu dengan pakaian yang ada rambut terpotongnya ya. Karena fatwa qadim Imam Syafi'i itu pernah berpendapat bahwa kalau ada rambut di badan kita, rambut yang terpotong itu dianggap najis ya. Artinya seseorang itu bisa aja dia mengambil pendapat yang menyelisihi ijtihadnya sendiri ya. Bisa aja. Maka di kasus orang yang tadi ya udah, kita nggak usah saklek banget gitu, nggak usah kaku banget, tinggal ganti mazhab aja, nggak perlu diniatkan kok. Yang penting kita tahu ya bahwa ya udahlah, saya ngambil pendapat para ulama yang membolehkan apa namanya miqat di Bandara Jeddah aja ya. Saya nggak tahu secara terkait dengan arahan dari para ulama Saudi. Setahu saya memang mayoritas ulama Saudi, terutama ulama-ulama dulu ya, maksudnya ulama dulu seperti Masyai yang sudah meninggal, seperti Syekh bin Baz dan sebagainya itu, rata-rata itu memang tidak membolehkan menyekat itu di Bandara Jeddah ya. Adapun pemerintah Saudi sini, Anda kurang tahu bahwa apakah pemerintah Saudi ikut campur tangan dalam masalah ini melarang. Anak kira enggak ya, tapi sepengalaman yang Anda lihat bahwa pemerintah Saudi sendiri kayaknya lebih sangat terbuka ya. Barang siapa yang ingin mikat di Bandara Jeddah ya dipersilakan aja seperti itu. Karena memang fikih haji dan umroh itu sangat luas, sangat luas. Kita nggak perlu menyusahkan diri seperti itu. Allah alam bisawab. Insyaallah. Syukran Ustaz, jawaban Ustaz. Wa iyyakum, jazakallahu khair. Ya, Ustaz. Sebetulnya jika dalam kondisi yang demikian tadi, Ustaz, kita kan tinggal berpindah mazhab atau berpindah pendapat dalam hal ini. Tadi kita mengambil kemudian ihram di Jeddah. Kemudian ada yang kemudian pendapat tadi disampaikan pula bahwa tidak saja kita melakukan mikot ya, kemudian di Bir Ali, namun ya ini kan pendapat jika memang keberangkatan itu dari Madinah gitu ya. Nah kemudian dalam case tersebut ya, apakah dimungkinkan Ustaz, kalau memang sudah terlanjur di Jeddah, kemudian melakukan ketibaannya dari pesawat, kemudian ingin langsung melakukan prosesi umroh di Mekah, ya kemudian dia justru malah ke Bir Ali, itu bagaimana Ustaz? Kira-kira pandangan antum Ustaz? Seperti itu Ustaz, kondisinya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Artinya dia sudah niat ihram ya? Ya, jadi dia dalam kondisi tadi seharusnya dia sudah niat pesawat, dia gitu sudah ya. Niat ya, ini kasusnya kalau saya salah menangkap bahwa dia sudah ihram Ya. entah di atas pesawat atau di Bandara Jeddah. Ya. Tiba-tiba setelah keluar dari Bandara Jeddah, ternyata pembimbing travel gitu bilang kita ke Madinah dulu nih. Ya. Ya, kalau kayak gitu berarti apa ya? Apakah boleh membatalkan ya? Nah, apakah boleh membatalkan? Ini juga pertanyaan yang bagus ya, yang cukup unik. Nanti mungkin kita bisa saling mencek juga ya. Jadi sebenarnya apakah umrah itu wajib atau sunnah? Ada yang bilang wajib seumur hidup, ada yang bilang sunnah ya. Maka kalau ibadah sunnah itu, kalau misalnya berpendapat bahwa ibadah umrah itu sunnah ya apalagi umrah yang berkali-kali ya boleh aja membatalkan seperti itu. Ya, kayak misalnya kalau kiasnya mungkin perbandingannya ada orang sunat qabliyah duhur ya. Ada orang sunat qabliyah duhur baru satu rakaat itu tiba-tiba imam qomat gitu. Muazin qomat Muazin qomat ya. Nah, kita itu melanjutkan menyelesaikan sunnah qabliyah atau langsung ngejar saf pertama biar dapat, atau langsung sholat biar dapat takbir bersama imam ya. Kalau kita pendapat mazhab seperti itu boleh aja dirusak aja sholatnya
kita nggak usah selesain sholat sunnahnya. Ya. Dulu di Lipia juga teman-teman di Lipia itu ketika anak di Lipia Jakarta itu biasanya emang seperti itu. Kalau imam kamar itu jamaah yang sholat sunnah itu bisa mereka merusak sholatnya seperti itu ya. Mereka merusak sholatnya. Jadi kalau jamaah umroh ya anak nggak tahu persis ya, maka boleh dia membatalkan umrohnya. Kemungkinan boleh, seingat anak ya, setahu anak, kalaupun yang Anda sampaikan sekarang mungkin kurang tepat, nanti bisa Anda revisi lagi. Tapi seingat Anda bahwa boleh-boleh aja, ya. Tinggal dia melepaskan pakaian umrohnya, pakaian ihramnya kan. Tapi otomatis ihramnya udah batal gitu. Allah alam bishawab. Syukran wa jazakallah Ustaz. Siap. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita bisa cukupkan ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman para Arham Circle semuanya. Tapi sebelum kami cukupkan, izin kami untuk memberikan informasi terlebih dahulu bahwasanya ini adalah kajian perdana setelah Lebaran yang rutin kita agendakan di setiap hari Jumat malam ya. Kajian ini diisi oleh para pemateri lulusan dalam dan luar negeri. Ini sebagaimana gurunda kita tadi, Ustadz Taufik Yusuf, beliau dari Aceh, sekarang masih di Aceh, dan menyisikan waktunya untuk kita semua sama-sama belajar. Dan alhamdulillah di antara bentuk keberkahan daripada aktivitas online ini kita bisa belajar dari guru kita, walaupun beliau berada di Aceh. Nah, beliau sendiri itu lulusan Sudan, dan juga nanti akan ada beberapa pemateri-pemateri kita juga yang lulusan dalam dan luar negeri, dan agenda ini kami laksanakan setiap hari Jumat malam dan insya Allah secara gratis ya. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang memiliki giroh yang kuat, keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu, apalagi yang bahkan terhalang waktu untuk keluar, apalagi malam, ini momentum yang kami sediakan supaya menjadi wadah untuk kita semua sama-sama belajar. Dan kita berfokus untuk menambah keilmuan kita terkait umroh, haji, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sejarah serta haramain, sehingga ini menjadi bentuk ikhtiar kita pula bersama agar kita dipandang pantas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya selama berada di tanah suci. Dan adapun buat Bapak Ibu, teman-teman para Arham Circle semuanya yang punya itikat untuk melaksanakan ibadah, kami berdoa, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan langkah-langkah ikhtiar yang telah Bapak Ibu dan teman-teman laksanakan. Adapun untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji, Bapak Ibu dipersilakan untuk melalui biro perjalanan manapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua percayai. Namun apabila Bapak Ibu dan teman-teman semuanya mempercayakan kami dari Arham Travel untuk melaksanakan amanah dalam membimbing dan memastikan perjalanan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dalam melaksanakan ibadah umrah ataupun haji berjalan lancar, kami akan upayakan, kami akan ikhtiarkan semaksimal mungkin dapat menjalankan amanah dan juga menjaga kepercayaan dan kenyamanan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Lalu kemudian informasi berikutnya, kami juga insya Allah ada agenda kajian yang lain yang ingin berfokus belajar di Quran, mendalami Quran dari sisi tafsir ataupun dari sisi tadaburnya, ataupun yang ingin mendalami tajwidnya juga hingga sampai mendapatkan sanad. Kami juga membuka kajian yang rutin kami laksanakan di hari Minggu malam, dan itu diisi oleh Syekh dari Palestina dan juga Ustadz Dr. Mujadi Rayanah, yang beliau juga sahabat daripada Ustadz.
Engku Taufik Yusuf yang sama-sama belajar di Sudan. Itu untuk informasi lebih lanjut, ada banyak informasi-informasi yang biasanya kami update dan kami sampaikan. Pertama melalui Instagram kami di arhamofficial.id. Silakan bisa yang suka bermain Instagram bisa intip di Instagram kami. Dan juga kami biasanya melalui grup-grup yang telah kami sediakan. Nah, oleh karena itu bagi Bapak Ibu ataupun teman-teman yang belum bergabung di grup-grup yang telah kami sediakan, bisa dipersilakan untuk bergabung ya melalui grup yang telah kami sediakan. Selain itu, sebelum kita tutup ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, mari kita doa bersama yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Taufik Yusuf. Pada Ustadz Taufik Yusuf, mohon untuk membantu memimpin doa untuk menutup kajian pada malam hari ini. Izin off kamera ya. Ya, A'udzu nggak billahi apa-apa. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سهل أمورنا يا الله. اللهم سهل عمرتنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup Zoom-nya, kita ada satu agenda lagi yang biasanya tidak boleh tertinggal nih untuk orang-orang yang di Indonesia ya. Ini rangkaian kegiatan inti dari acara. Apa itu? Sesi dokumentasi ya, Bapak Ibu semuanya. Maka mohon izin untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman para Arham Circle semua, on cam sebentar yuk kita sesi dokumentasi. Masya Allah ada Rumi, ganteng kali. Silakan tim operator bisa bantu untuk mengambil gambar supaya mana nih? Iya Ustadz, boleh dihitung aja. Oke, siap. Foto pertama, 1, 2, 3. Foto kedua, 1, 2, 3. Foto terakhir, 1, 2, 3. Masya Allah. Siap, terima kasih kami sampaikan kepada para hadirin. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini selain menjadi tambahan ilmu yang semoga menambah keimanan kita, semoga juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya Waldi yang insya Allah akan terus
pada beberapa pertemuan menemani Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dalam belajar. Memohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Gitu ya. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur kita panjang, insya Allah pekan depan berjumpa lagi. Amin. Kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.